Selain calon yang meninggal dunia, ada juga calon yang terjerat kasus hukum ya. Betul. Sebelumnya ada calon wali kota Metro Lampung Komar Lampung, Zaman, betul. kemudian yang terbaru adalah OTT yang dilakukan Betul. oleh KPK terhadap calon gubernur Bengkulu yang merupakan petahana, yaitu Betul. Rohidin Mersyah, yang uang yang diamankan sekitar 7 miliar, 7 miliar, sejauh ini. betul. Kemudian juga diduga memeras bawahannya, kemudian anggaran ATK atau Betul. anggaran-anggaran di Pemprov ini diambil ya untuk keperluan itu pilkada. Kemudian juga bahkan gaji honorer, honor guru dipotong katanya untuk Rohidin, untuk dihimpun untuk keperluan pilkada baru. Ini kan bikin kita geleng-geleng kepala. Atau ini udah biasa nih Bung Maruf, karena praktek politik uang juga sulit untuk dihindari. Kita bicara soal praktek politik uang, memang kita bicara soal bagaimana ini sudah lama sekali isu terkait bahwa biaya politik di Indonesia itu terlalu mahal. Itu yang membuat kemudian tokoh-tokoh atau kemudian mereka dari beberapa tokoh atau kemudian pejabat publik yang mereka kemudian tersangkut kasus korupsi. Bahkan kalau kita lihat data misalnya dalam beberapa kita coba untuk lihat jumlah misalnya kasus yang melibatkan OTT misalnya itu saya pikir kasus-kasus dari kepala daerah atau kemudian calon kepala daerah yang mereka tertangkap atau kemudian mereka terkait dengan hukum itu kan jumlahnya ratusan, tiap tahun selalu mengalami peningkatan karena memang ada biaya yang harus dikeluarkan oleh tokoh-tokoh itu ketika mereka terjun dalam politik. KPK di tahun 2020 mengatakan bahwa dibutuhkan untuk misalnya pilkada saja, ini pilkada berarti tingkat kabupaten ya. Itu kan range biayanya itu sampai kemudian antara 50 sampai 100 miliar. Tapi percaya jumlah itu jauh lebih besar dari itu. Dan kemudian ketika survei terakhir juga nilainya bisa 1 triliunan untuk kemudian di pilkada. Artinya dari mana kemudian dana itu bisa didapatkan? Nah, itu yang memang menjadi pertanyaan besar. Tapi ini sesuatu yang memang tidak kemudian dalam tanda kutip apakah bisa dihindarkan. Untuk meminimalkan mungkin bisa dengan apa yang dilakukan oleh KPK yang melakukan OTT atau kemudian melakukan penangkapan, tetapi bahwa ini juga menjadi bagian high cost politik ketika demokrasi kita, bahkan ada pengamat atau kemudian polisi luar negeri yang kemudian demokrasi for sale, bagaimana kemudian demokrasi dengan suara yang memang secara langsung itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Jangankan untuk memilih misalnya mempengaruhi ya, untuk kita pasang umbul-umbul, untuk kemudian mendapatkan dukungan dari parpol, itu kan semuanya bukan tentu kemudian gratis ketika minta dukungan dari parpol. Rekomendasi dari parpol itu kan berjenjang. Ada rekomendasi dari level mungkinlah cabang, DPP ya. Dari bawah dulu kan kemudian. Kan harus melakukan pendekatan ke bawah, kemudian ke DPD ketika itu di leveling kepala daerah, bupati, atau kemudian DPD ketika di level provinsi atau kemudian calon gubernur, baru kemudian ke DPP. Jadi tingkatannya cukup tinggi. Dan banyak yang mengatakan, ini bukan Ma'ruf yang mengatakan, tapi beberapa tulisan mengatakan bahwa ketika kemudian itu mendapatkan rekomendasi itu tidak kemudian sepenuhnya gratis. Kan selalu ada biaya kan, biaya menggerakkan mesin partai, biaya untuk publikasi di level partai, itu kan memang butuh biaya yang biasanya itu menjadi salah satu tanggung jawab dan mungkin bagian dari kesepakatan dari ketika mendapatkan rekomendasi dari biaya operasional lah. Iya, karena partai ini kan juga merupakan satu kendaraan ya untuk tokoh yang hendak maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah ya, entah itu di level gubernur ataupun kabupaten kota. Tapi kalau untuk yang terjerat korupsi begini kan harus diumumkan ya. Kalau misalnya yang mantan narapidana korupsi, dia harus mengumumkan, aturannya mengatakan demikian. Dia harus mengumumkan kepada calon pemilih bahwa dia pernah dipidana atas pidana apa dan berapa lama. Nah, kalau untuk yang kayak gini kan kabarnya tahapan pemilu tetap berjalan. Artinya yang bersangkutan, contoh nih Rohidin Mersyah, dia tetap ada di surat suara dan tetap dicoblos artinya kan. Dan kabarnya nih akan tetap dilantik kalau dia menang ternyata. Itu kalau tidak kemudian menjadi apa? Kalau kabar terakhir kita cek ya, apakah dia menjadi tersangka atau terpidana? Saya tidak terpidana tahu. Ya. Ketika kecuali menjadi terpidana ya. Itu memang baru ini. Tapi selama masih proses hukum yang sesuai dengan ketentuan, maka dia tetap bisa dilantik. Tapi kan apapun itu ya, oke lah. Kalau kita bicara bahasa hukum kan mungkin semuanya bisa memang sesuai dengan koridor hukum. Tapi kan lebih bagaimana sebenarnya itu agak mungkin agak mengecewakan juga bagaimana membayangkan ketika kemudian mereka yang atau kemudian sudah OTT terkena operasi tangkap tangan, kemudian tiba-tiba tetap memenangkan pertarungan dan dilantik. Saya pikir itu kan lebih pada sisi bagaimana sisi emosional dan mungkin dari sisi kita masih berdebatkan, kan belum terpidana, kan belum kemudian menjadi, tapi kan pasti ada sisi-sisi kok bisa ya gitu, membayangkan itu tidak terbayangkan. Sebenarnya aneh juga kalau sampai menang. Kok warganya masih milih gitu. Saya tidak berani mengatakan itu, tapi kan itu lagi-lagi sebuah keputusan. Tapi artinya buat kita tidak kemudian sampai mengatakan
ini kan ada sesuatu yang harus kita bertanya besar. Kok bisa misalnya sudahlah misalnya tertangkap itu, meskipun itu belum kemudian memang benar-benar terpidana, tapi kan sudah ada indikasi. KPK ketika apalagi ketika melakukan tangkap tangan, pastikan buktinya sudah jelas. Betul. Hanya persoalan waktu, apakah dia kemudian divonis atau tidak, hanya persoalan waktu saja kalau ketangkap. Beda misalnya gini, Bang, ketika tangkap tangan itu biasanya butuh waktunya cepat. Waktunya akan lebih cepat untuk dalam prosesnya, maka tiba-tiba langsung dikatakan sebagai tersangka. Karena barang buktinya ada. Tapi ketika sistemnya bukan tangkap tangan, biasanya KPK butuh waktu proses lebih lama. Nah, ini sekarang statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya secara proses itu ke pengadilan, meskipun bisa misalnya melakukan banding itu pra peradilan. Bisa saja misalnya melakukan pra peradilan, tapi kan akan memutus atau kemudian membuang energinya menjadi lebih panjang lagi. Tapi itu adalah hak dari mereka yang terkena kasus, mereka bisa mengajukan pra peradilan. Tapi untuk masyarakat, ya itu pertanyaan besar. Kalau misalnya menang, ya sudah, itu bagian dari pilihan masyarakat. Kita tidak bisa berkata apa-apa dong ketika mereka menang, tapi kok ya gitu doang. Benar. Artinya aturannya yang memang harus dirubah atau gimana? Ya, ketika mereka belum menjadi memang itu belum terpidana kan, ya memang mereka masih punya hak politik kan. Jadi menurut saya juga memang itu bagian dari hak politik, hak asasi politik. Karena tersangka itu kan baru misalnya taruh dia diduga atau apalah gitu dalam bahasa hukumnya. Karena saya kebetulan bukan SH. Gitu. Ibaratnya baru kartu kuning lah ya. Tapi kalau bola itu kartu kuning dulu nih, tapi belum kartu merah. Nah, kartu kuning kan masih boleh main. Kartu merah baru harus dikeluarkan. Dan bisa lihat VAR juga ya. Bisa lihat cek VAR itu adalah lewat pra peradilan kan. Tapi itu harus kalau dari kartu merah, betul, ketika kartu merah dia langsung bisa cek untuk VAR lewat pra peradilan. Lebih simpel ya. Tapi dalam hal ini KPK sudah tepat ya, karena kan sebelumnya ada statement bahwa untuk penyelidikan akan dihentikan sementara sampai pilkada selesai. Tapi akhirnya tetap ada OTT yang dilakukan. Kan OTT dan itu prosesnya kan terjadi sebelum penetapan atau apa. Kita menghargai apapun proses hukum, sama seperti misalnya kita menghargai keputusan KPU bahwa kalau misalnya menang dan belum ditetapkan, itu adalah bagian dari proses politik dan kemudian sudah sesuai dengan proses hukum. Termasuk misalnya nanti melakukan pra peradilan, itu bagian dari proses hukum juga. Jadi kita melihatnya jangan kemudian hanya sepotong-sepotong bahwa kesannya ini kemudian kok mereka melakukan itu, enggak, itu bagian dari proses hukum semuanya dan harus kita hargai. KPK melakukan tugasnya dari sisi tugas mereka sebagai Komisi Pemberantas Korupsi. Tapi ketika tersangka dan mereka melakukan pra peradilan, itu adalah hak dia sebagai individu dan kemudian sama-sama supaya equal di mata hukum. KPU ketika memutuskan bahwa mereka misalnya sebelum terpidana atau apapun itu bisa dilantik, itu adalah proses yang berdasarkan dengan keputusan undang-undang parpol atau apapun itulah ya, keputusan KPU dan apapun itu. Saya takut salah soalnya. Mantap. Dan pendengar Trija bisa ikutan komen ya melalui WhatsApp di 0812 111 1046 terkait dengan dinamika pilkada 2024.